Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali. Bagaimana dengan kabar Bapak Ibu Saudara semua? Jika kita ditanya, apakah kita suka datang menghampiri Tuhan dalam doa? Pasti kita semua dan banyak dari kita menjawab suka. Kami suka datang menghampiri Tuhan dalam doa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, apakah Tuhan berkenan atas doa kita? Apakah Tuhan berkenan atas diri kita? Suatu hari Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan di dalam Lukas pasal 18. Ada dua orang yang datang ke bait suci untuk berdoa. Salah satunya adalah pemungut cukai dan salah satunya adalah orang Farisi. Mereka semua datang ke bait suci dengan tujuan yang sama, untuk berdoa. Tetapi di akhir perumpamaan Tuhan Yesus berkata, orang ini yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi bukan kedua-duanya yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Hanya satu orang yang menurut pemandangan Tuhan dibenarkan. Jadi apa yang membuat kita atau seseorang bisa dibenarkan di hadapan Tuhan? Di ayat 11 dikatakan begini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari hasil penghasilanku. Jadi orang Farisi ini, dia berdoa dengan semua kebaikan, dengan semua perbuatan yang dia lakukan sesuai dengan agamanya, sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan sebagai seorang tokoh agama. Pada saat kita datang kepada Tuhan, apa yang kita katakan? Di mata manusia, orang Farisi ini adalah orang benar. Benar? Orang Farisi adalah orang yang baik. Dia bukan perampok, tadi dia bilang. Dia bukan orang jahat, bukan orang lalim. Dia juga bukan pemungut cukai yang dibenci banyak orang. Dia juga melakukan tugas agamanya. Dibenarkan Tuhan bukan berarti kita adalah orang benar. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Kita bisa lihat di Roma 3 ayat 10 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Seperti dikatakan dalam kitab suci, tidak seorang pun baik. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini yang tidak berkesalahan. Di Yesaya 64 ayat 6 dikatakan begini. Kami semua telah menjadi seperti orang najis yang kena kusta karena dosa-dosa kami. Segala kebenaran kami yang sangat kami banggakan itu hanya seperti kain yang buruk dan kotor. Kami menjadi seperti daun yang layu dan kering, lalu gugur. Segala dosa kami melenyapkan kami seperti angin menyapu daun-daun kering. Jika kita datang kepada Tuhan dengan membanggakan semua kebaikan kita, dengan membanggakan semua perbuatan yang sudah kita lakukan, yang kelihatannya baik, tidak menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana dengan pemungut cukai itu? Pemungut cukai adalah salah satu golongan orang yang dibenci oleh masyarakat karena pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka membuat banyak orang merasa sengsara, merasa tertindas. Tetapi pemungut cukai ini datang kepada Tuhan dalam doa di bait suci. Apa yang dikatakan pemungut cukai ini? Di ayat 13 dikatakan begini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dalam pemandangan manusia, pemungut cukai ini orang yang dibenci, ya, tidak diterima oleh masyarakat. Tetapi pemungut cukai itu tahu ada satu pribadi yang bisa menerima dia. Dia datang ke tempat yang tepat. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyadari dirinya adalah orang berdosa. Menyadari kita adalah orang berdosa itu sesuatu yang baik. Tetapi tidak bisa berhenti begitu saja. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Makanya pemungut cukai ini berkata, kasihanilah aku Tuhan.
kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena seperti firman Tuhan tadi katakan, tidak ada seseorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu belas kasihan Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan dalam doa, kita perlu berkata, aku perlu anugerah-Mu Tuhan. Aku perlu belas kasihan-Mu. Aku perlu kasih-Mu Tuhan buat aku. Karena kita menyadari bahwa mungkin banyak orang tidak suka dengan kita. Mungkin banyak orang sudah merasa sebal dengan perbuatan kita. Sehingga orang tidak akan mengampuni kita. Orang tidak akan menerima kita. Karena itu kita perlu belas kasihan Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan dan berkata, aku ini orang berdosa. Aku butuh pengampunan. Aku butuh anugerah Tuhan. Aku perlu diubahkan hidupku. Kita semua perlu anugerah Tuhan. Entahkah kita seperti pemungut cukai ini, entahkah kita mungkin menurut ukuran dunia kita adalah orang yang baik, tetap kita semua perlu belas kasihan Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Ibrani 8 ayat 12 dikatakan begini, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dan aku menaruh belas kasihan terhadap mereka yang berkesalahan, dan aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Janji Tuhan kepada kita. Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita yang mengaku dosa kita, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu kita datang kepada Tuhan, apa sebetulnya tujuan kita? Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, banyak motivasi kita. Ada yang kita memerlukan belas kasihan Tuhan. Ada yang kita datang seperti orang Farisi ini. Kita menunjukkan semua kebanggaan kita. Ada juga kita pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita minta semua keperluan-keperluan kita. Ada yang mungkin kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Tetapi pada saat kita datang kepada Tuhan, jangan membawa semua kebanggaan kita. Jangan membawa semua apa yang kita sudah lakukan. Mungkin kita sudah banyak melakukan pelayanan, kita mungkin sudah banyak menolong orang. Tetapi itu tidak perlu kita banggakan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi pada waktu kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan dalam doa, apa tujuan kita? Kedua orang ini sama-sama datang kepada Tuhan, tetapi hanya satu yang dibenarkan oleh Tuhan. Harusnya kita juga punya kerinduan bahwa saat kita datang kepada Tuhan, hidup kita, diri kita, doa kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Seperti orang pemungut cukai ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengatakan, aku memerlukan belas kasihan-Mu Tuhan. Aku memerlukan anugerah Tuhan. Aku memerlukan Tuhan dalam hidupku. Aku memerlukan kasih Tuhan dalam hidupku. Aku mungkin tidak bisa mengasihi orang lain saat ini, tetapi aku perlu Tuhan mengasihi aku. Aku memerlukan kasih Tuhan sehingga aku bisa mengasihi orang lain. Aku memerlukan anugerah Tuhan, pengampunan dari Tuhan, sehingga aku punya belas kasihan juga buat orang lain. Kita semua memerlukan belas kasihan Tuhan. Dan pada saat kita ingin hidup kita, doa kita berkenan di hadapan Tuhan, mari kita datang dengan satu tujuan, bahwa kita memerlukan anugerah Tuhan. Kita rindu dibenarkan oleh Tuhan, sehingga doa kita tidak sia-sia. Sehingga pada waktu kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Tetapi Tuhan bisa berkata kepada kita, aku berkenan atas hidupmu, aku berkenan atas doa-doamu. Kamu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan begini, doa orang benar besar kuasanya. Dan pada saat kita datang kepada Tuhan dan kita dibenarkan, doa kita berkuasa. Doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu membuat karya Allah dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.